Tahun ini cukup sulit. Tapi musim panas tetap datang. Jadi saya akan mencoba, seperti di zaman dulu, untuk pergi berlibur dan merekam video tentang sesuatu yang positif. Tur v Chernogorию. Ini adalah pertama kalinya di Moldova, semua karena perang di Ukraina. Saat ini semua bandara ditutup, dan mereka yang bisa dan mau terbang dengan mudah melalui Polandia. Atau di penerbangan pertama ada orang-orang dengan paspor Ukraina. Доброго вечера, мы из Украины. Di video ini saya akan berbincang dan kami bersama Max akan tinggal di 3 kota dan hotel sekaligus. Алло, бабушка, вы в Черногории. Kita akan menyelam. Saya tidak langsung bangun. Ikan-ikan berenang di jacuzzi di atap hotel dan kita akan lihat apa yang mereka sajikan di sini sebentar. А вы тут сладкий. Di ibu kota kuno Montenegro, naik ke terowongan yang dibangun untuk melarikan diri dari Turki. Dan di kota, kita akan mencari tahu kenapa segala sesuatu di sini sangat mirip dengan Italia dan kaki babi tergantung di mana-mana. Ini sedikit aneh dilihat. Pesawat yang lepas landas di bawah. Orang menghindari panas 40 derajat di laut. Saya ke pegunungan, saya menemukan salju. Danau pegunungan, sungai yang deras, dan jembatan tinggi melintasi ngarai, tempat saya akan terbang dengan zipline. Ayo berangkat. Di pesawat kami melihat gunung. Ayo berangkat. Я ищу в Черногории. Di pesawat kami mulai mengintip gunung-gunung hitam. Tapi tidak, mereka berwarna hijau tua. Dengan teluk-teluknya pemandangannya sangat luar biasa. Pesawat mendarat di tempat sangat indah di tepi teluk dengan latar belakang gunung. Menakjubkan, Moldova begitu dekat dengan Montenegro. Dan ini adalah pertama kalinya saya di Montenegro. Keren banget! Dan ini adalah penerbangan pertama yang bersejarah dari Chisinau ke Tivat. Saya belum tahu cara yang benar mengatakannya adalah Tivat. Dan bahasa Montenegro hampir sama dengan bahasa Serbia dan mudah dipahami saat dibaca. Tapi di sini Anda pasti membaca dengan salah. Ini adalah paspor, pemeriksaan paspor. Bandara yang sangat kecil ini dan pesawat mendarat tepat di depan gedung bandara. Kamu keluar dan langsung masuk ke antrian untuk masuk ke dalam dengan perlahan. Petugas perbatasan untuk pertama kalinya memeriksa paspor Moldova. Halo, saya Karmanov. Selamat datang di Montenegro. Berapa menit dan kami berbincang dengan pemandu Tatiana sementara pesawat kami lepas landas ke Chisinau. Tatiana sudah lama di Montenegro dan di perjalanan dia bercerita tentang Budva, resort utama di Montenegro. Kemana kita pergi? Bayangkan 20.000 orang dan bisa sampai 100.000. Nah, di musim saat peak, ia banyak sekali orang BGC, pemukiman tetangga. Di sini yang lebih tenang. Di BGC kita juga akan pergi nanti dan bahkan akan menghabiskan beberapa hari di sana. Sementara itu saya senang karena di sini air lautnya asin dan saya memutuskan untuk menggali tentang bahasa Montenegro. Jika Anda mencari di mana, misalnya di Google Translate bahasa Montenegro tidak tersedia. Sana ada bahasa Serbia. Ini adalah bahasa Serbia. Ya pada dasarnya cukup mirip dengan bahasa Rusia. Pada umumnya, penduduk setempat yang terlibat dalam pariwisata, baik di resepsionis hotel atau di restoran, di mana-mana tahu sedikit bahasa Rusia, bahkan lebih sedikit dalam bahasa Inggris. Sekarang ada yang bisa berbahasa Inggris. Adriatik berada di peringkat kedua dalam hal salinitas. Setelah Laut Merah, di peringkat ketiga jika kita menghitung Laut Mati. Budva adalah kota kecil yang dapat dijelajahi dengan berjalan. Untuk Montenegro, kota ini sangat berarti. Secara ekonomi dan sejarah, banyak orang berbahasa Rusia pindah ke sini selamanya, membeli real estate. Di sini ada pantai-pantai keren dengan bendera biru dan kota tua yang indah. Kami langsung check-in saja di sebelahnya. Kolam renang Hotel Avola dibangun tepat di atas laut dan pantai hotel berada di dekat tembok benteng kuno. Hotel ini adalah salah satu yang paling terkenal di kota dan sebelum pergi jalan-jalan kita harus melihat-lihat di kamar dan di restoran. Вау! Папа, круто! Tentu saja, keren karena ini adalah kamar 2 kamar yang ukurannya seperti apartemen kita. Nah, di kamar mandinya bahkan bisa main sepak bola. Di restoran ada prasmanan makanan laut dan daging apapun, tapi anak itu tidak berniat untuk merebut tiket liburan dari ayahnya dan makan semangka.
Вот арбузик. Арбузик тут сладенький. Di dalam hotel ada kolam renang dan jacuzzi. Kita keluar dari pusat spa dan tiba di kolam renang yang digantung di atas pantai, laut, dan kota tua. Kita bisa mengintip orang-orang yang lewat. Swir. Di tepi pantai ada patung seorang balerina. Tentu saja saat melihatnya, setiap turis kami memiliki ide orisinal untuk berdiri dengan pose yang sama memposting foto ke teman sekelasnya. Tapi saya menahan diri dan hanya menerbangkan drone untuk menari di sampingnya. Pantai-pantai di Budva dan daerah lain secara rutin mendapatkan penghargaan. Tanpa alasan, airnya sangat jernih, pasir tidak masuk ke celana. Ada penggemar kolam renang di sini, eksesnya landai pada sudut yang sempurna. Tapi di sini juga ada penggemar kolam renang atau laut. Bashir. Kenapa Kamu. malunya mengakui? Tapi jika hanya untuk bersantai, dan berenang, lebih memilih kolam renang karena airnya sedikit lebih hangat, tidak ada ombak dan lebih nyaman untuk berjalan. Tapi ini sebenarnya 100% murni masalah saya yang salah. Dan laut di sini benar-benar luar biasa dalam hal air yang jernih, asin dengan cara yang menyenangkan. Dan lihat pemandangannya, kalian berenang tepat di tengah pegunungan dengan hutan konifer. Bersukacita di air ada tetangga Alena dari Ukraina yang berhasil melarikan diri ke Budva dari Dnipro. Selamat malam dari Ukraina. Saya sangat senang di sini tidak ada ubur-ubur. Saya memang tidak suka ubur-ubur. Dan bagi saya, berenang di sini itu benar-benar menyenangkan seperti yang mereka katakan. Melihat nomor plat mobil, di Montenegro sekarang banyak orang Rusia dan Ukraina hidup di sini, akan saya ceritakan nanti. Dan sekarang hanya perjalanan dan hanya suasana hati yang baik. Ini Evgeny juga dari Ukraina. Sudah 15 tahun di sini dengan penuh kekaguman menceritakan tentang kota tua Budva. Kota dibangun oleh orang Venesia. Dia tentu saja sangat menderita pada tahun 1979 ketika terjadi di Montenegro gempa bumi yang kuat, 76 skala. Di sinilah berada Josip Broz Tito, pemimpin Yugoslavia. Dan dia tertarik tepat di sudut hati. Dan ketika gempa bumi terjadi, dia naik ke artileri. Terbang ke Montenegro. Saya melihat parah Montenegro terdampak terbang ke Belgrade. Ada perintah bahawa semua 6 negara yang keluar dari Yugoslavia harus membayar persentase tertentu dari gaji untuk pemulihan Montenegro ketika misalnya rumah pipa biasa bocor atau projek perlu dilakukan atau ada masalah di rumah, maka batu-batu ini diangkat sepenuhnya dan batu-batu tersebut dinyatakan mengembalikan mereka ke kondisi seperti saat diambil. Seperti di sini misalnya, di bawah tanah ada listrik, air, telepon, internet, saluran pembuangan, dan ketika ada pipa yang bocor atau kabel yang terputus, mereka mulai mengangkat batu, mereka bekerja. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Berapa? Untuk menempatkannya kembali seperti diambil. Ini adalah rumah-rumah lantai. Suasana apartemen yang nyaman, di mana dapur, di mana ruang tamu, di mana kamar tidur. Awalnya, sebuah rumah dibangun, dan lantai pertama adalah ruang tamu. Ketika semua tamu datang, mereka duduk di meja. Lantai kedua kamar tidur dan lantai ketiga dapur. Kenapa dapur ada di lantai 3? Nah, jika terjadi kebakaran, atapnya akan terbakarnya, perbaikan rumah. Dan ketika kamu memasak di dapur, tidak ada bau di kamar tidur. Tidak ada bau dari bantal, selimut, atau es. Saatnya untuk sedikit mengeluarkan uang. Saya membawa kartu SIM kemana-mana. Di sini dengan internet tanpa batas harganya 10 euro. Di Montenegro yang digunakan adalah euro. Dan inilah harga-harga yang acak di toko lokal. Saya masuk lebih untuk bersenang-senang sementara anak-anak lokal mengisi tas mereka sampai penuh. Jadi makan begini murah. Kantong di kasir harganya 3 euro sen. Tante, memaafkan saya. Setelah tidur, saya sadar harus pergi jelajahi Montenegro. Negara ini kecil, tetapi kontras dan kaya, jadi satu hari saja tidak akan cukup dan kita harus mulai secepat mungkin.
Hari ini saya di resepsionis mengambil tur dari Joinab ke ibu kota kuno, kota Cetinje, dan ke kota Kotor, tempat kapal pesiar dari luar negeri tiba. Saya tiba di tempat dalam 10 menit setelah memulai perjalanan. Dari titik ini, sedikit banyak kita bisa memahami geografi Montenegro, semuanya kecil dan dekat satu sama lain. Tempat-tempat yang di peta terlihat jauh satu sama lain, sekarang semuanya terlihat jelas di depan mata. Ini adalah Budva kecil, dari sini juga terlihat. Becici, semua desa berikutnya di sepanjang pantai ke selatan juga terlihat juga. Mereka sangat kecil. Terlihat pulau-pulau. Ini adalah yang terbesar di Montenegro, sedangkan yang kecil ini jadi hotel. Dalam menuju ibu kota budaya, pemandu Maxim bercerita tentang betapa beraninya rakyat kecil ini berjuang melawan musuh yang kuat dan bertahan. Tidak ada apa, cuk kaki pegunungan Lovćina. Sulit sampai ke sini. Sekarang ada jalan kita bisa mencapainya, tapi dulu di Cetinje tidak ada. Semua ini adalah pegunungan. Sebenarnya selalu ada gunung di dekatnya. Kota ini menguntungkan orang-orang Montenegro yang sedang menjalankan perang mereka yang disebut Perang Hajduk melawan Kekaisaran Ottoman dan cukup berhasil. Rumah dan gunung, rumah dan dinding membantu, rumah dan gunung membantu. Orang Turki menyebut Montenegro bukan tak tertaklukkan, tetapi sarang kuat tidak pernah mereka taklukkan. Ternyata, di Cetinje tinggal bukan orang Montenegro biasa, tetapi yang paling tangguh. Keunikan yang sangat dari penduduk Cetinje. Ya, mereka jelas sangat bangga mengangkat kepala dan hidung, dan kita hidup di dataran tinggi, selama-lama berjuang di mana kalian berada pada waktu itu. Di pusat ibu kota budaya tidak terlalu ramai. Kota ini kecil tapi tetap saja ibu kota. Ini dia istana raja. Di sini di atas gunung ada mausoleum, dan ini adalah kediaman besar berbentuk meja biliar, di mana menara berperan sebagai lus. Di dalamnya Anda bisa melihat seluruh negara di peta relief. Hanya gunung. Bagaimana semua ini mendefinisikan Montenegro? Bahkan, menurut ukuran Moldova, Cetinje adalah desa kecil atau kota provinsi yang sangat kecil. Tapi menurut ukuran Montenegro, ini adalah ibu kota kuno. Bahkan di sini, pernah ada keluarga Romanov, keluarga Kekaisaran Rusia. Ortodoksisme sangat berarti bagi bangsa-bangsa Balkan. Jadi selama ratusan tahun di sini terjadi perang agama, negara-negara dibangun di sekitar keyakinan, dan tentu saja di Cetinje, bangunan utama adalah biara. Lilin umumnya ditempatkan di luar, kiri untuk kesehatan, kanan untuk peristirahatan. Kekuasaan diwariskan dari paman ke keponakan, para penguasa adalah para pemimpin, dan pemimpin spiritual rakyat, kemudian ke semua lainnya. Dengan kata-kata Tuhan kita bisa mengubah orang-orang. Orang-orang Montenegro telah hidup di bawah kekuasaan Ottoman lama, dan bahkan ketika membangun kediaman ini bersama biara, mereka pasti membangun sedikit lebih banyak terowongan keluar. Saya mendekatinya. Dulu itu disamarkan. Sekarang itu terlihat karena ini adalah tempat wisata, dan jika terjadi serangan dari Turki, orang-orang yang berada di biara ini bisa melarikan diri dari sini. Di jalan, terasa panas, tapi dari sini bertiup angin dingin. Seluruh perjalanan kita hari ini melewati jalan berliku sempit di pegunungan. Di satu sisi selalu ada jurang, berbatu, terpeleset, terjatuh. Hampir semua jalan utama di negara ini terlihat seperti ini. Ini adalah jalan federal klasik yang sangat ala Montenegro. Ini adalah jalan dua arah lagi. Sekarang bus akan berangkat. Dan kita naik bus. Bus-bus tersebut membubarkan diri dan melaju dengan cukup ahli. Mobil meluncur keluar. Tidak saya ingat, tidak pernah ada kejadian seperti itu di sini. Ada kecelakaan, ada yang meluncur keluar, kecepatan kecil, jadi kami mengawasinya. Nah, biasanya ada kemacetan besar. Anda tahu, inilah penyebab kemacetan ini, yaitu para wisatawan sepeda motor yang menyewa taksi dan pergi, terutama gadis-gadis, wanita, dan perempuan. Mereka mati mesin. Mereka tidak mati, hanya berhenti. Setelah jalan bundaran naik, saya tak bisa ke sana ke belakang. Harus keluar dari bus. Keluar dari bus. Tolong bantu. Saatnya untuk mengisi tenaga. Untuk itu kita masuk ke desa kecil tidak jauh dari Cetinje. Begitu, sunyi. Dengar, ada suara dari sekitar 200 meter. Dari sini, orang-orang berbicara saja. Burung-burung bernyanyi. Dan suara yang paling mengganggu adalah suara mobil kami yang dinyalakan. Di tempat lain begitu sunyi dan hanya ada gunung. Dan ini adalah pemukiman yang besar menurut ukuran Montenegro. Pengeringan
Jangan takut tak mengumpat. Di sini mereka hanya mengeringkan atau mengasinkan daging. Jadi itu disebut prosciutto di Montenegro dan Italia, atau di Spanyol jamon. Di bengkel ini, ratusan paha babi digantung dan mereka diasapi di sana dengan hati-hati selama 6 bulan. Di sini kami turis melihat keadaan dulu. Ketika budaya mulai berkembang, bersama kucing kami mencoba semua makanan lezat ini dan melanjutkan perjalanan. Ayo ke Pegunungan Hitam. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda kota terindah di Montenegro. Menurutku, oke, tapi kita harus melihatnya dari atas, dari gunung-gunung, lalu turun ke sana dari gunung-gunung. Dan sekarang saya berada di atas pesawat yang terbang. Ini agak aneh untuk dilihat, pesawat yang terbang. Bahwa dari tempat ini sama sekali tidak terlihat bahwa Montenegro adalah negara kecil, pemandangan yang tak terbayangkan, yang sulit untuk dipahami, dan semua bagian kecil. Montenegro, betapa lengkapnya. Mengingat wilayahnya yang sangat kecil, itu sangat mengagumkan saja. Untuk turun dari gunung yang hampir vertikal ini ke Kotor, kita harus berkelok-kelok di jalan berliku yang sangat sempit. Begini cara kita saling memberi jalan mobil yang datang. Ini memakan waktu, jadi mari kita buka peta. Kotor terletak di tepi teluk Kotor yang bentuknya seperti naga yang sangat indah dan menawan. Ya, hanya saya yang berpikir, di teluk kita akan naik feri sedikit lebih nanti dan bahkan akan tinggal tepat di tepiannya. Di bawah kita ada pasar Austria dengan makanan lezat dan pintu masuk utama ke Kotor kuno. Kota ini dibangun sebelum Masehi dan semuanya di sini berbicara tentang era Romawi dan periode Venesia. Banyak bangunan di sini dibangun oleh orang Venesia. Anda mungkin berpikir bahwa ini adalah monumen biasa semacam batu tua, tapi tidak. Ini adalah tiang, penyiksaan, atau lebih tepatnya bagian atasnya. Dulu tiangnya lebih tinggi. Kapan orang Venesia memerintah sini? Di dekat sini ada pengadilan. Tiang ini dipenuhi darah orang-orang yang dihukum dan dicambuk dengan kejam. Ya, kelelahan. Dipukuli dengan cambuk. Itu benar-benar dipenuhi dengan darah orang-orang yang bersalah tertentu. Mungkin tidak. Dengan perahu, kita bisa mendekat langsung ke gerbang saja. Dan tiang-tiang serta celah-celah ini memang untuk tali agar bisa mengikat perahu agar mereka tidak hanyut. Di sini airnya bersih dan dasar laut terlihat. Inilah kapal selam Montenegro yang terkenal. Di sini sangat bersih, dasarnya terlihat sekitar 5 meter memang. Dan inilah kapal selam Montenegro yang terkenal di seluruh dunia. Saya bercanda, ini hanya makanan untuk kucing lokal. Tidak heran kota ini dinamakan demikian. Produk souvenir dibuat dalam bentuk kucing, selalu patung kecil, magnet. Jadi kucing-kucing ini ada di sini. Saya juga mengangkat kucing di bahu dan kita menyerbu benteng. Langsung di gerbang kota adalah lapangan revolusi. Sebenarnya revolusi Oktober. Di sini perhatian khusus diberikan. Di sini juga dipasang papan nama. Ini sumur terjalin. Di sini, di zaman kuno, di zaman tanpa wifi, para ibu rumah tangga berbagi gosip yang sudah teruji 100%. Di sini, tinggal seorang oligark yang malas, yang ingin datang dengan kuda langsung ke sofa. Dia datang dengan kuda ke sini, datang ke sini. Ini semacam istana berkut yang sangat megah dan menakjubkan. Ini semacam istana tanpa rumah. Itu adalah nama belakang yang tidak sepenuhnya cocok untuk orang yang memiliki status di kota. Semacam gelandangan. Penting, ada nama belakang orang yang tidak memiliki rumah. Dia berencana membangun 100 bangunan di hotel. Dan dia ingin mengganti namanya menjadi 100, belajar di sana. Ternyata, di bawah kaki kita sekarang terbaring saja bahkan tulang ribuan orang. Jadi terasa menyeramkan. Khawatir tidak ada 3.000 orang. Besar, ini adalah kuburan. Kota orang dikuburkan. Kotor adalah kota yang begitu penting di perbatasan kekaisaran, sehingga tembok benteng dibangun tepat di atas tebing di atas kepala kita. Bayangkan betapa sulitnya membangunnya. Kalau saya bahkan kesulitan untuk naik ke sana, tidak heran bahwa kapal pesiar internasional berlabuh di kota ini di Montenegro.
Kita sedang mengemas koper dan pindah lebih dekat ke Teluk Kotor. Kita akan pergi ke sisi lain, jadi kita harus memutar sejauh 40 km melalui jalan berliku atau naik feri. Pilihan jelas, sekarang kita siap tiket seharga 4,5 euro di loket di tepi pantai. Sekarang alih-alih 40 km melintasi kurang dari 1 km. Kami pindah ke sisi lain dan mencari hotel yang bagus. Pumbar adalah desa kecil di tepi laut, di mana banyak nelayan, beberapa kafe, dan rumah-rumah pribadi disewakan musim panas. Dan hotel mewah yang besar, Setit Sarina. Hotel Tsarina Kumber memiliki total 5 bintang. Pusat spa, area hijau di atap, kolam renang yang mewah, dan pantai yang baru saja ditata. Kami akan check-in di sana, dan ada yang sudah tidak sabar sampai-sampai tidak bisa menunggu lift dengan tenang. Siapa yang tidak suka kamar yang bagus dan nyaman? Di sini memang seperti itu. Jika ingin keluar, sebenarnya hanya untuk ke balkon atau untuk makan malam. В этом отеле могут жить только богатые. Кресло-то какое? Вообще кайф. Saya rasa ini kamarmu. Наверное. Perabotan yang mewah, semuanya baru. Dari jendela terlihat pegunungan, selat dan kapal pesiar yang lewat, dan di meja ada mesin kopi dengan kapsul gratis. Wah, enak banget. Папа, смотри. Кайф, кайф, ощущи. Кайфовать хочу, кайфовать. Алло, бабушка, вы в Черногории. Похоже на гранату, если вот так перевернуть. Ini masuk ke rumah tetangga untuk melihat kamar 2 tidur dengan pemandangan pegunungan. Juga sangat baik, tapi sebentar lagi akan malam dan kita belum berenang. Saatnya ke pantai. Gelombang di teluk tidak ada, tapi kapal-kapal yang lewat membuatnya untuk kita. Pantainya turun cukup curam sekali, ya. Jadi saya akan banyak melompat. Ada ikan, saya menyelam menangkapnya. Nah, itu dia ikan-ikan, tidak salah lagi. Ya, tak bisa berakhir. Saya malas, jadi tidak berenang jauh. Jadi saya hanya melihat ikan-ikan kecil. Seperti ini. Ikan mini. Nah, itu orang-orang. Dengan masker di sana, mungkin mereka menyelam dengan baik. Mereka bisa melihat ikan-ikan yang lebih besar. Kalau ada yang tanya, ini kepiting hitam. Tidak, saya tidak tenggelam. Saya hanya terlalu santai saat berlibur. Bagaimana lagi berenang di akuarium di antara pohon-pohon palem? Да, залезай. Restoran di 5 bintang berbeda dengan variasinya. Dalam 3 hari, saya tidak mencoba semuanya di Kumbor. Apa yang bisa dilakukan? Nah, ini dia. Makanan laut, steak dari berbagai jenis daging, hamon atau prosciutto. Saya sudah bingung, bahkan salmon dengan jeruk dan jus segar. Dan lezat. Jika di hotel bintang 4 ada cincin bawang, di sini benar-benar ada cincin cumi. Tapi itu tidak berarti bahwa di hotel bintang 4 makanannya buruk. Sebenarnya bahkan di hotel bintang 4 makanannya sangat enak. Saya sampai kekenyangan. Saya bukan suka makan. Apa yang dimakan Max? Kalian pasti mengerti. Bagus, kalau pancake atau yogurt di sini ada puluhan jenis ya. Tapi lebih sering itu adalah semangka, es krim dan kue. Sore hari di Kumbor, setidaknya kamu harus berjalan-jalan untuk merasakan kedalaman Montenegro. Tulisan huruf Kiril kucing, rambu-rambu jalan sudah diperbaiki oleh para seniman. Perahu-perahu kecil dan kapal pesiar melintas, sementara para wisatawan parkir kendaraan mereka di bawah pohon-pohon berbunga. Ini adalah industri otomotif Soviet. Dari platnya, tahu geografi para pengunjung, orang Rusia, orang Ukraina, Kosovo, dan terutama tentu saja Serbia. Huruf apa ini? Max.
Pretty woman, I couldn't help but see pretty woman, and you look lovely as can be. Are you Sudah pagi, dan lihat kemana kita pergi. Di kota Herceg Novi, di ujung Montenegro. Dan jika kita melaju dengan cepat lebih kencang, kita bisa sampai ke Kroasia. Kedekatan perbatasan memberi lebih banyak wisatawan. Meskipun di Kroasia ada lautnya sendiri, banyak orang berlibur di sini karena lebih murah. Ini adalah Olga, kepala tur yang kami ambil dari Join Up. Dia sudah lama tinggal di Herceg Novi dan rahasia berbagi slogan utama Montenegro. Polako. Dua kata utama. Tenang, Polako. Bukan hanya sangat tenang, tapi juga sungguh damai dan lambat. Sutra. Besok. Semua berjalan lambat di sini dan semuanya akan terjadi besok. Sekarang kita berada di perbatasan 3 negara sekaligus. Selain Kroasia, di balik pegunungan ada Bosnia dan Herzegovina. Di zaman sosialis, pemimpin Yugoslavia Tito suka berlibur dan berobat di sini. Dan sekarang ini adalah tempat berkumpulnya anak muda. Pantai dan di malam hari itu berubah menjadi diskotek La Bamba sampai jam 1 malam. Di sini ada musik yang terdengar di sini. Ditambah lagi karena ada pusat medis ini, banyak orang yang datang ke sini berobat. Dan para wisatawan bertanya di musim semi mengapa banyak penyandang disabilitas di sini. Ini bukan banyak difabel di kota. Memang banyak orang datang dari berbagai negara untuk berobat di institut medis kami yang berspesialisasi dalam sistem muskuloskeletal dan anak-anak dengan cerebral palsy. Dan banyak orang datang ke sini untuk sekitar setahun, bukan untuk sebenarnya tinggal di laut ini, tapi untuk anak-anak mereka. Saya melihat hasilnya. Di sini Tito tidak hanya berlibur, tapi juga berobat. Dia benar-benar dibuatkan. Mini cabang. Pusat medis yang sekarang kita lewati ini karena jalan-jalan yang sempit di kota ini, lalu lintas satu arah yang mendominasi dan ada banyak sekali tangga. Di Herceg Novi jalan-jalannya sangat sempit, jadi hanya bisa satu arah. Ini memang menyebabkan beberapa tentu saja ketidaknyamanan. Sekarang ketika bus lewat, semua orang terkejut di antara mobil-mobil yang diparkir. Dan karena jalan-jalannya sangat sempit, sangat trotoar di sini sedikit. Jadi di sini memang tidak ada trotoar. Dan saya untuk bisa lewat harus hati-hati agar tidak tersenggol. Arsitektur kota ini merupakan warisan dari Venesia. Kota ini telah hancur berkali-kali, jadi sebagian besar bangunannya tidak asli, melainkan yang telah dipulihkan dari yang tak tergoyahkan. Ini adalah dinding yang hampir sendirian bertahan dari semua gempa bumi, musim semi dan perang. Di balik tikungan, kita melihat halaman kecil, warga menjemur pakaian. Dan jangkar ini dipajang di pintu masuk Museum Warisan Sejarah, yang omong-omong dibuka oleh seorang Rusia. Ini dia museum lain milik seorang Rusia yang terjebak di Montenegro karena COVID dan memutuskan untuk tinggal. Dia bilang ini adalah Museum Bulgakov pertama di Eropa. Di sini juga ada jejak kucing besar. Jadi itu lebih besar dari kamu. Halo. Dia mengambil museum Bulgakov. Ini berkat dampak COVID. Kenapa kalian tetap di sini saja? Di sini? Di Herceg Novi, mereka suka patung-patung yang unik. Misalnya patung pembersih cerobong asap lokal yang harus menggosok hidungnya. Dikatakan dia memiliki keanehan, tidak membersihkan pipa, hanya berjalan-jalan di kota dan menerima pesanan. Nyeka ingus. Ini adalah patung untuk orang-orang gila yang menciptakan suasana Herceg Novi. Mimpiku adalah menempatkan patung diriku di sini. Sebelum meninggalkan Teluk Kotor pindah kembali ke laut, saya akan cepat menunjukkan 2 hotel lagi dari jaringan Sarina. Mereka lebih murah dan terletak tidak jauh dari Kumbara. Di pintu masuk Hotel Delfin Televisi menarik perhatian. Di sini mereka menayangkan Ukraina. Kolam renang, restoran. Jadi inilah seperti apa hotel bintang 4 lokal dan khususnya kamar hotelnya. Saya berpura-pura kaya untuk menunjukkan kepada kamar yang mahal. Inilah kemewahan, kamar 2. Luas kamar mandi 20 meter. Tepat di sebelahnya ada Hotel Taman Sarina. Dari fitur menarik ada balkon yang sangat menonjol dan juga pusat spa serta jacuzzi tepat di atap.
Di lantai atas ada pusat spa. Di sini kalian bisa menggunakan semuanya selama 3 jam. Kalau kamu bayar 10 euro, pijat bayar ekstra. Buffet sama seperti di hotel bintang 5 kami. Dan kamarnya dirancang dengan gaya yang sama seperti milik kami, hanya dengan akses ke taman yang sangat tenang. Ini hanya menggantung, semacam benda yang bisa dimainkan seperti ini. Dekatnya ada jalur. Benda aneh. Ya, tidak ada kegunaan lain untuk itu kecuali untuk anti-stres semacam itu. Tapi kamu masuk dalam hutan. Di sini ada satu hal yang menarik sekali yang belum pernah saya lihat, yaitu sepertinya simpulnya menyatu dengan pintu itu. Ini semua yang lainnya, tapi membagi semua ini dengan pintu yang serbaguna. Kamu lihat showernya, dipisahkan. Jadi dipisahkan toilet. Hari ini adalah hari tur paling mengesankan di Montenegro. Hari ini saya akan mengelilinginya secara keseluruhan. Lihat peta. Rute tur dari Joina dirancang agar tidak diulang dan tidak melewati tempat yang sama 2 kali. Sekali saja. Jadi tidak akan membosankan tapi harus bangun lebih awal. Nah, saya sudah hampir selesai menonton tidur berbaring di bus dan dengan satu mata saya melihat Danau Skadar dengan pelikan dan camper yang diparkir di dekatnya. Semakin cerah warna, semakin cepat saya ingin keluar dan memastikan saya tidak bermimpi. Ini harus dilihat, seolah-olah seperti wallpaper foto, jika saja air di bawah sana tidak berisik dan mengalir. Saya akan mengira itu hanya grafis. Semacam itu. Di Montenegro ada ratusan terowongan, dan baru saja kami melewati. Yang paling besar di antara mereka, terowongan Sozina, panjangnya lebih dari 4 km. Nah, kita membayar untuk itu. 2 atau 5 euro sebagai penghalang. Kalau tidak, kita harus membuat lingkaran sejauh 28 km. Untuk kita melakukan. Nah, kebetulan ini adalah ide yang menarik. Mobil-mobil ini sedang menuju Serbia, sementara pemiliknya tidur di kereta. Aman, saya tiba di Belgrade dengan segar, dan bersamamu ada mobil. Kami melewati ibu kota Montenegro dan Podgorica secara sekilas, tapi tetap menarik untuk melihat kota kecil ini yang mirip dengan kota-kota kita. Selanjutnya kami melewati jembatan-jembatan tinggi dan sungai-sungai yang mengalir di lembah dan tiba di biara pertama. Di gereja-gereja semuanya memakai huruf Kiril dan bisa ditemukan simbol-simbol komunis. Menara lonceng berdiri terpisah, dan ini bukan tanpa alasan. Di gereja-gereja di Montenegro, Anda melihat menara lonceng berdiri terpisah. Ini menunjukkan bahwa gereja itu sendiri dibangun pada masa penjajahan Turki, dan jadi gereja-gereja dibangun tanpa lonceng agar suara lonceng orang Turki tidak menemukan gereja dan membakarnya. Oleh karena itu, hanya setelah pembebasan negara, menara lonceng dibangun secara terpisah. Menara lonceng ini dibawa dari Rusia. Di Montenegro ada sebuah kebiasaan buruk ini. Jika telinga berhenti, makan siang, maka dengan pemandangan seperti ini, nanti bisa memikirkan tentang keabadian di air mengalir deras. Dan sudah diperingatkan Vova, jangan makan terlalu banyak, nanti akan ada yang ekstrim. Tidak mendengarkan dan pertama kali terjatuh dari tebing melalui tali yang tipis. Itu aku terbang di dekat jembatan Đurđevića. Sungguh indah dengan latar belakang gunung, sungai, dan sangat tinggi. Pada 172 meter, itu lebih dari 50 lantai biasa. Dan ini semua dibangun hampir 1 abad yang lalu. Saat jembatan ini punya arti strategis dalam transportasi. Sekarang di sini Anda bisa bertemu dengan siapa saja. Misalnya 2 mobil Moldova berturut-turut. Lihatlah monumen ini. Monumen ini didirikan untuk menghormati seseorang yang meledakkan jembatan ini selama Perang Dunia Kedua. Agar pasukan Jerman tidak bisa dengan sangat hati-hati dan perlahan melewati jurang ini. Karena melakukan itu, orang Jerman menjatuhkannya dengan cara dari jurang yang sama. Begitulah, ini simbolis. Keindahan belum berakhir. Kami sudah sampai di dormitor.
Taman dormitor benar-benar sangat besar. Idealnya di sini sebaiknya menghabiskan beberapa hari, tetapi para wisatawan dibawa ke Danau Hitam. Ini danau, ya. Sekarang kita berada di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Jadi itu adalah daerah pegunungan tinggi. Dan puncak-puncak ini masih ada 1 kilometer di atasnya. Jadi ketinggian mereka adalah 25 kilometer. Di pintu masuk di bawah rumah burung ada daftar singkat isi taman. Di mana-mana ada peta dan niva berjaga. Di pegunungan hal seperti ini biasa di negara manapun. Saya diberitahu bahwa kita bisa minum bahkan dari sungai. Jadi saya tentunya pasti tidak akan keracunan dari mata air. Seperti dari kulkas. Di danau, meskipun cuaca pegunungan yang dingin, orang-orang berenang, anjing-anjing berenang, bebek-bebek berenang, dan semuanya terus-menerus berpose untuk media sosial. Bagaimana lagi dalam kondisi ini? Saya justru berusaha menjauh dari semuanya. Sepertinya hutan yang lebat berjalan ke arah yang tidak jelas, tapi setiap 20-30 meter, ada sesuatu yang terbuka. Di sini misalnya ada mata air kecil. Di dekatnya, jembatan kayu. Di sana ada gazebo, di sini ada bangku. Di setiap pohon pinus ada sesuatu terbuka. Kita sudah bekerja. Kita naik lebih tinggi ke pegunungan dan lebih jauh ke utara, ke perbatasan dengan Serbia dan Bosnia. Dari warna pagar jelas siapa yang dianggap. Di sini semuanya berwarna bendera Serbia. Di Montenegro yang kecil ini ada 3 zona iklim, dan di pegunungan saya langsung merasakannya. Supaya kalian mengerti, hujan sekarang hanya turun di bagian ini dari Montenegro, di Podgorica panas, jalan tinggi, salju tak cair. Jalan ini melewati ketinggian hampir 2000 meter. Dalam kondisi pegunungan tinggi seperti ini, titik ini disebut Sedlo. Lihat gunung-gunungnya. Titik ini disebut Sedlo. Lihat gunungnya. Mereka memang mengingatkan pada pelana. Gadis-gadis gembira berfoto bersamanya. Sekali lagi pemandangan seperti di gambar. Tapi selain itu, di sini juga sangat dingin. Sekitar 20 derajat lebih rendah dibandingkan di Podgorica atau di Budva. Di sini tidak ada sinyal seperti dijelaskan. Untuk mendapatkan sinyal harus berkendara selama 40 menit. Belum ada sinyal. Dan di balik gunung-gunung ini sudah ada Bosnia dan Herzegovina. Turun melalui jalan pegunungan tidak kalah sulit daripada naik, dan bukan karena sulit untuk berpapasan dengan para pengendara sepeda motor, tetapi karena sering terjadi longsoran seperti di tempat ini. Bayangkan betapa sulitnya bekerja di lereng gunung ketika bulldozer pun tidak bisa masuk. Di tengah jalan menuju dataran, kami disambut dengan hadiah berupa Danau Piva. Tidak, bukan tempat penyimpanan bir. Kamu salah dengar, tapi begitu. Ini danau pegunungan yang sangat indah dengan kedalaman 200 meter. Danau ini terbentuk ketika sungai yang mengalir di bawah dasar ngarai dibendung dan dibangun pembangkit listrik. Di tepi pantai, dengan 10 euro kami membeli anggur blackberry yang sangat menarik. Jadi, dalam perjalanan pulang, orang-orang bersantai dan tidur nyenyak. Beberapa hari terakhir kita akan tinggal di Bečići, tepat di sebelah Budva, bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Keuntungan dari resor ini adalah semua hotel berada di garis depan, dan pantainya selalu mendapatkan penghargaan serta ditujukan untuk keluarga dengan anak-anak. Hotel kami juga berada di garis depan dengan pemandangan laut dan gunung, di mana awan terus-menerus berputar gila. Pada suatu saat bahkan petir menyambar. Kami tidak menemukan gunung hitam di Montenegro, tetapi kami menemukan awan hitam, dan itu terbentuk dalam 5 menit. Secara harfiah, baru saja saya menggoreng, tetapi karena pegunungan, sebuah siklon kecil mendekat,
Saya terkejut di koridor-koridor ada komputer. Sepertinya para remaja menghabiskan waktu tanpa mengganggu orang tua beristirahat. Di pusat anak-anak, animator juga kesulitan membuat Max mewarnai sesuatu ketika di sampingnya orang-orang asyik main game. Di kolam renang ada seluruh pabrik untuk memproduksi konten TikTok. Orang kecil ini bisa dikeluarkan dari kolam renang, tapi hanya jika ditarik ke jacuzzi, di mana dia sudah berendam selama berjam-jam. Bapaknya no Swift. Saya tidak akan menyebutkan semua menu restoran. Saya tunjukkan meja-meja dengan makanan. Saya ingatkan, makanan hotel bintang 4 di Montenegro lebih enak dari hotel bintang 5 di Mesir. Kopi jus dan tong dengan anggur putih dan merah. Dan semua ini di meja dengan pemandangan pegunungan tinggi. Di akhir perjalanan, anak 4 tahun pun mulai memahami bahasa Serbia sambil menonton film kartun di kamar hotel. Apakah Anda mengerti mereka bicara bahasa Rusia? Petugas tata geraha masuk, dan yang paling saya suka adalah betapa bagusnya mereka menutupi laptop saya. Ingin berbaring di sampingnya ini. Makhluk sirene, Max juga mendapatkan bagian yang kasih sayangnya. Kakinya tidak ditutupi. Saya memperbaiki. Jika seperti itu, saya akan sangat ketakutan. Saya ingin ke Budva, tapi bus lokal menarik. Mereka beroperasi di pantai, biaya 1 euro. Bangku berpanel surya. Mereka beroperasi di sepanjang pantai dan biayanya 1 euro. Saya terkejut bangku-bangku dengan panel surya dan pengisian daya untuk ponsel, dan cara penjualan tiket. Di halte, tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang dari sudut. Dia bilang, kamu mau naik bus ke Budva? Ya, beli tiket. Saya tidak akan pernah terjebak dalam hal seperti itu, tapi ada seorang pria yang duduk di halte dan membeli tiket. Mungkin mereka bekerja sama seperti organisasi kriminal terorganisir dan menipu para turis. Dalam 10 menit, ya saya setuju. Ya, dalam 10 menit. I see your face again. I know a friend of mine. Malam di Bečići tidak seceria di Budva, tapi ada juga tepi laut dengan kafe dan toko-toko, tempat kita bisa berjalan-jalan, mengingat sesuatu yang keren dari minggu lalu di negara kecil yang menyenangkan ini. Selalu sedih untuk meninggalkan liburan, terutama ketika anak menemukan teman. Got you, if I got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody.